Terminal Grogol selalu dipenuhi hiruk-pikuk manusia sejak matahari baru muncul di balik gedung-gedung tinggi. Di antara kebisingan itu, berdirilah seorang lelaki parubaya bernama Pak Sumali, dengan pakaian lusuh yang selalu basah oleh air sabun. Setiap pagi sebelum pedagang membuka lapak dan sebelum sopir-sopir menghidupkan mesin bas, beliau sudah bekerja, menggosok roda dan pintu bas dengan ketelitian seorang seniman. Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, Sumali menyimpan kisah hidup yang tak pernah ia bagikan pada siapapun. Namun pagi itu, langkahnya tampak sedikit berat. Tangan tuannya gemetar menahan letih, tapi senyumnya tetap hadir untuk menyapa siapapun yang lewat. Para sopir bas sudah mengenalnya sebagai sosok yang paling bisa dipercaya, tidak pernah meminta lebih, tidak pernah mengeluh, dan selalu bekerja sepenuh hati. Baginya, membersihkan bus-bus besar itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan cara untuk membuat dirinya terus merasa berguna, tetap terhubung dengan dunia yang sering terasa keras dan tak berpihak. Di sudut terminal, seorang pedagang nasi uduk memanggilnya sambil tersenyum ramah. "Pak Mali, sarapan dulu. Jangan kerja terus." Pak Sumali hanya tertawa kecil dan menggeleng, meski perutnya sebenarnya kosong sejak subuh. Ia lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya dulu sebelum memikirkan dirinya sendiri. "Nanti, Bu, biar basnya kinclong dulu, baru saya tenang," jawabnya dengan suara pelan yang penuh ketulusan. Hidup Sumali memang tidak mudah. Istrinya telah tiada bertahun-tahun lalu, dan anak semata wayangnya merantau tanpa pernah kembali mengirim kabar. Meski sunyi menghuni hatinya, ia tak pernah menunjukkan kesedihan itu. Terminal adalah keluarganya, para pedagang adalah saudara, para sopir adalah adik-adiknya, dan bus-bus yang ia bersihkan adalah teman setianya. Karena itulah ia selalu hadir lebih pagi daripada siapapun, seolah takut kehilangan tempat di mana ia merasa berarti. Setiap kali ia menggosok kaca bas, bayangan masa lalunya sering muncul sekilas, masa ketika tangan yang kini memegang spons pernah memegang sesuatu jauh lebih berat dan mematikan. Masa ketika ia bukan sekadar tukang cuci. Masa ketika ia masih muda, penuh tenaga, dan ditakuti oleh banyak orang. Tetapi semua itu ia kubur dalam-dalam. Ia ingin hidup tenang, jauh dari kekerasan, jauh dari luka lama yang membuatnya tak bisa tidur berbulan-bulan dulu. Terminal Grogol mungkin tak menyadarinya, tapi pria berkumis yang selalu memanggul ember biru itu pernah menjadi sosok yang berbeda. Namun pagi ini ia hanya ingin menjalani hari dengan damai. Ia mengambil napas dalam-dalam sambil menatap matahari yang mulai naik. "Semoga hari ini tenang," gumamnya lirih, entah kepada siapa. Namun atmosfer terminal mulai berubah perlahan. Suara langkah-langkah berat terdengar dari ujung jalan, disusul bisik-bisik pedagang yang mulai gelisah. Dari kejauhan, beberapa sosok bertubuh kekar berjalan dengan dada membusung, menebar tatapan angkuh yang membuat suasana mendadak dingin. Para pedagang mulai menutup mulut, sopir-sopir saling melirik, dan udara damai pagi itu seolah tertelan oleh bayangan suram. Di tengah kesibukannya, Pak Sumali tidak menyadari bahwa hari yang ia harapkan akan tenang itu justru menjadi awal dari badai besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah badai yang akan membangunkan sisi dirinya yang sudah lama ia pendam. Sebuah badai bernama Sogol dan kelompok preman terminal, yang kini sedang berjalan langsung menuju dirinya. Kedatangan para lelaki bertubuh besar itu membuat suasana terminal mendadak terasa seperti berhenti. Pedagang yang tadinya tertawa kini menunduk, pura-pura sibuk merapikan dagangannya. Sopir-sopir bas melirik gugup ke arah rombongan itu, seolah mencoba menghindari pandangan mereka. Di antara para preman itu, berjalan seorang pria berwajah keras, dengan bekas luka panjang di pipi kiri, Sogol, sosok yang namanya saja cukup membuat orang memilih menghindar. Pak Sumali yang sedang memeras kain lap tidak langsung sadar. Namun ketika bayangan besar menutupi cahaya matahari di depannya, ia mendongak dan menatap sosok Sogol yang berdiri hanya satu langkah darinya. Sogol tersenyum tipis, namun senyum itu tidak menyiratkan keramahan. "Pagi yang bagus, Mali," katanya dengan suara rendah namun menusuk. Pak Sumali hanya mengangguk kecil, mencoba tetap tenang. "Pagi, Gol." Sogol melirik bas yang sedang Sumali cuci, lalu menendang ember berisi air hingga terbalik. Air sabun mengalir ke kaki Sumali, membuat kain lapnya basah kembali. Suara tawa para anak buah Sogol pecah seketika. "Capek amat kerja dari subuh. Ah, sayang banget kalau nggak ada biaya keamanan," ujar Sogol sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celana, tatapannya penuh tantangan. Pak Sumali menunduk, mencoba meredam emosi yang mulai bergejolak. "Gol,
aku cuma tukang cuci, dari mana aku bisa bayar yang begituan? Ucapnya hati-hati. Namun permintaan sederhana itu justru membuat Sogol semakin tersenyum sinis. Ia menepuk-nepuk pipi Sumali pelan, seperti mengejek. Justru itu, Mali, semua yang hidup di terminal ini harus bayar. Supaya aman. Kalau enggak, Sogol menatap tajam, penuh ancaman, ya tinggal lihat sendiri nanti. Para pedagang yang melihat kejadian itu hanya bisa menggigit bibir. Beberapa ingin maju menolong, tapi ketakutan menahan langkah mereka. Mereka tahu reputasi Sogol, siapapun yang menolak perintahnya akan hilang dari terminal dalam waktu singkat. Pak Sumali pun tahu itu, dan itulah alasan ia mencoba bersikap selembut mungkin. Namun dalam dirinya, ada sesuatu yang merasa dipermalukan. Sogol kemudian meraih selang air dan menginjaknya, menghentikan aliran air yang sedang Sumali pakai. Mulai besok, Mali, gue mau lihat kamu setor 100.000 sehari. Paham? Suara Sogol terdengar dingin dan final. Para anak buahnya mengangguk sambil menyeringai puas, seakan sudah menandai korban barunya. Terminal terasa semakin menyesakkan bagi semua orang yang menyaksikan. Pak Sumali menghela napas panjang. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap ditahan agar tak menunjukkan gejolak itu. Untuk sesaat ia menatap mata Sogol, tatapan yang mengandung peringatan halus. Sogol mengangkat alis, seolah menantang. Suasana di antara mereka tegang, seperti dua kawat listrik siap menyala kapan saja. Namun Pak Sumali memilih menunduk kembali dan berkata pelan, aku pikirkan dulu, Gol. Sogol tertawa pendek, lalu menepuk bahunya dengan kasar sebelum berjalan pergi bersama anak buahnya. Jangan lama-lama mikirnya, Mali. Gue nggak suka orang yang ngelama-lamain urusan, katanya sambil melangkah menjauh. Terminal kembali bernafas, namun semua orang tahu, badai yang tadi mulai terasa, baru saja menunjukkan kilatnya. Dan di dalam diri Pak Sumali, bara amarah mulai tumbuh, diam, panas, menunggu saatnya meledak. Hari berikutnya datang tanpa ampun. Matahari baru naik setengah, namun beban di dada Pak Sumali terasa jauh lebih berat dari biasanya. Ia bekerja dengan gerakan yang lebih lambat, bukan karena tubuhnya lelah, melainkan pikirannya terhimpit oleh ancaman kemarin. Selang yang ia genggam seolah tak lagi ringan, dan setiap kali ia menunduk, suara tawa Sogol kembali bergema dalam pikirannya. Meski begitu, ia tetap mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, seolah terminal sedang baik-baik saja. Namun ketenangan pagi itu kembali retak ketika langkah-langkah berat kembali terdengar. Dari kejauhan, Sogol terlihat datang bersama anak buah lebih banyak dari kemarin, tanda bahwa ia ingin menunjukkan kekuatan. Para pedagang langsung saling memberi isyarat untuk menepi, beberapa buru-buru menutup lapak. Seolah kedatangan Sogol adalah tanda bahaya yang tak boleh dianggap remeh. Terminal kembali tenggelam dalam ketegangan. Bahkan burung-burung yang biasa hinggap di tiang terminal seperti mengetahui ada energi buruk yang menyelimuti udara. Sogol berhenti tepat di depan Pak Sumali yang sedang mencuci bagian belakang bas. Tanpa salam, ia meraih ember Sumali dan menendangnya jauh hingga air sabun menyembur ke lantai. Pagi, Mali, sudah mikir? Tanyanya dengan suara datar namun penuh tekanan. Nada suaranya begitu berat, seolah ia sengaja ingin menenggelamkan Sumali dalam rasa takut. Anak buahnya berdiri di sekitar, membentuk lingkaran seperti menutup kemungkinan Sumali melarikan diri. Pak Sumali menghapus keringat di dahinya, menatap ember yang tergeletak beberapa meter dari kakinya. Ia menahan napas sebelum menjawab, Gol, aku sudah bilang. Aku cuma tukang cuci. 100.000 terlalu besar buatku. Ia mencoba menahan suaranya agar tetap lembut, namun hatinya terasa panas. Tangan tuannya menggenggam selang sedikit lebih kuat, seolah tubuhnya sendiri tahu bahwa sesuatu buruk mungkin terjadi. Jawaban itu membuat Sogol tersenyum tipis. Wajahnya mendekat, sangat dekat, sampai Sumali bisa merasakan bau rokok yang keluar dari napasnya. Gue nggak tanya kamu mampu atau enggak. Gue cuma kasih perintah. Anak buahnya tertawa, beberapa menirukan nada Sogol sambil mengejek. Salah satu dari mereka bahkan mengambil kain lap Sumali dan membuangnya ke dalam gat. Suasana semakin memanas. Sumali memejamkan mata sejenak. Detak jantungnya bertambah cepat. Ia bukan takut, ia marah. Amarah yang sudah puluhan tahun ia tekan mulai mencari celah untuk keluar. Namun ia tahu, jika saat ini ia meledak, terminal akan berubah menjadi arena yang tak bisa ia kendalikan. Maka ia tetap mencoba bersabar. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata,
jangan rusak barang saya, Gol. Saya cari makan dari sini. Sogol mendengus dan menepuk pipi Sumali 2 kali dengan kasar. Kamu salah satu yang paling gue suka di terminal ini, Mali. Tapi jangan bikin gue berubah pikiran. Kata-katanya seperti pisau yang melukai harga diri Sumali. Ia ingin bicara lebih keras, namun sebelum ia sempat, salah satu anak buah Sogol mendorongnya hingga ia terhuyung dan hampir jatuh. Terminal terdiam, para pedagang menggigit bibir, sopir-sopir menatap penuh kekhawatiran, dan semua orang menahan napas. Sogol berdiri tegak, menunggu apakah Sumali akan tunduk atau melawan. Namun Sumali hanya bangkit kembali perlahan, mengusap pakaiannya yang kotor oleh debu. Tidak ada balasan, tidak ada perlawanan, setidaknya, belum, karena di dalam dadanya, bara kecil itu kini bukan lagi bara, melainkan nyala api yang mulai membesar, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan membakar semua ketidakadilan yang menamparkan wajahnya hari ini. Setelah mendorong Sumali hingga hampir jatuh, Sogol berdiri sambil menyilangkan tangan, tatapannya tajam seolah menilai seberapa jauh ia bisa menekan lelaki tua itu. Anak buahnya menebar senyum miring, menikmati ketidakberdayaan yang mereka ciptakan. Terminal Grogol terasa seperti ruangan tanpa udara, semua orang menahan napas, menunggu bagaimana reaksi Sumali. Mereka tahu, lelaki tua itu sabar, tapi ada batas untuk setiap kesabaran manusia. Pak Sumali mengangkat wajahnya pelan, menatap Sogol dengan mata yang sudah tak lagi sekadar pasrah. Ada kilatan lain di sana, kilatan yang belum pernah dilihat siapapun selama ia bekerja di terminal. Namun ia tetap menggenggam dirinya kuat-kuat. Ia tidak ingin kekerasan kembali menjadi bagian hidupnya. Dengan suara serak, ia hanya berkata, "Saya tidak cari masalah, Gol. Tapi saya juga bukan orang yang bisa seenaknya kamu injak." Ucapan itu membuat suasana seketika berubah. Anak buah Sogol berhenti tertawa. Bahkan Sogol sendiri sempat terdiam. Sepersekian detik sebelum senyumnya kembali muncul, kali ini jauh lebih berbahaya. "Berani juga kamu bicara begitu," gumamnya sambil melangkah mendekat, menempelkan jidatnya ke jidat Sumali. "Kamu pikir kamu siapa? Hah, cuma tukang cuci bas. Dan kamu ngomong ke gue pakai nada begitu." Tanpa memberi waktu bagi Sumali menjawab, Sogol tiba-tiba menepis selang dari tangan Sumali hingga terlempar jauh. Selang itu menghantam tanah, membuat air memancar liar dan membasahi beberapa pedagang yang menonton dari kejauhan. "Mulai besok, kamu bayar. Kalau enggak, gue yang akan bikin kamu nggak bisa kerja lagi," teriak Sogol, suaranya menggema di seluruh terminal. Para pedagang merasa darah mereka ikut mendidih. Mereka tahu Pak Sumali adalah orang paling baik di tempat ini, orang yang tak pernah mengganggu siapapun. Melihatnya diperlakukan seperti itu membuat hati mereka perih. Namun mereka hanya bisa menunduk, karena melawan berarti mengundang kehancuran untuk diri sendiri dan keluarga. Beberapa pedagang perempuan bahkan mulai menangis pelan, takut bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa lelaki tua itu. Sumali mengangkat tangannya pelan, mencoba meraih kembali selangnya, namun salah satu anak buah Sogol menendangnya hingga ia terdorong ke tiang besi. Tubuh tuanya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang makin sulit ia bendung. Dadanya naik turun cepat, ingatan masa lalunya, tentang pelatihan keras, tentang pertarungan yang pernah ia jalani, tentang darah yang pernah menodai tangannya, muncul satu persatu, seperti film yang tak bisa ia hentikan. Sogol meludah di dekat kakinya lalu berkata, "Ingat, Mali. Mulai besok uang setor harus masuk. Atau terminal ini bakal lihat sisi gue yang sebenarnya." Ia berbalik dan berjalan pergi seperti pemenang perang yang baru menaklukkan musuh. Anak buahnya mengikuti sambil tertawa meremehkan, meninggalkan Pak Sumali yang sedang berjongkok menahan rasa sakit di pinggangnya. Namun ketika Sogol semakin menjauh, Pak Sumali perlahan berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap punggung Sogol yang semakin kecil di kejauhan. Tangan tuanya mengepal begitu keras hingga buku jarinya memutih. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang dulu sangat ia takuti muncul kembali, murka. Dan murka itu kini tumbuh, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Sebuah badai besar sedang bangkit, dan terminal belum siap menghadapinya. Setelah Sogol dan gerombolannya pergi, terminal perlahan kembali bergerak, tetapi tidak lagi dengan ritme yang sama. Para pedagang memasang tenda dengan tangan gemetar, sopir bas merokok sambil melirik ke arah Sumali yang masih berdiri kaku, dan suasana penuh kecemasan menggantung seperti awan gelap sebelum hujan badai. Mereka semua baru saja menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat sebelumnya,
bagaimana lelaki yang selama ini paling sabar, diperlakukan seolah bukan manusia. Beberapa pedagang mendekat perlahan, ragu apakah mereka boleh mengganggu atau tidak. Salah satunya, Bu Rina sang pedagang nasi uduk, memegang lengan Sumali dengan lembut. "Pak, apa kamu baik-baik saja?" Suaranya pelan dan tergetar, seolah ia takut menyentuh luka yang tidak terlihat. Pak Sumali hanya mengangguk, tapi sorot matanya masih tajam, seperti ada sesuatu yang menggelegak di dalam dirinya. Ia tidak menjawab apapun, hanya menatap tanah yang basah oleh air sabun dan air matanya yang tak ia sadari menetes. Para pedagang lain mulai berkumpul, membentuk lingkaran kecil di sekitar Pak Sumali. Mereka bergumam satu sama lain, mengutuk perlakuan Sogol, namun tetap bicara lambat karena takut suara mereka terdengar anak buah preman itu. "Udah makin parah aja si Sogol itu," kata seorang pedagang kopi sambil mengepalkan tangan. "Kalau Sumali yang sebaik itu masih diperas, apalagi kita-kita ini." Suasana jadi semakin penuh murmur kegelisahan. "Kenapa dia harus ngerjain Pak Mali terus?" tanya pedagang sayur, suaranya bergetar menahan marah. "Dia paling nggak punya salah sama siapapun. Dia kerja dari subuh sampai malam, nggak pernah ganggu orang." Keluhan itu membuat beberapa orang mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mereka merasa poni tekanan itu juga menimpa diri mereka sendiri. Mereka tahu, jika seseorang sebaik Sumali saja bisa diinjak-injak, mereka semua tidak lebih dari mangsa empuk. Pak Sumali akhirnya duduk di bangku kayu tua dekat halte. Tubuhnya terasa berat, bukan karena pukulan atau dorongan tadi, tetapi karena kenyataan pahit bahwa penderitaan yang ia alami bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang seluruh terminal. Ia melihat satu persatu wajah pedagang yang memandangnya dengan campuran cemas dan harap, dan hati kecilnya terasa diremas. "Saya baik," katanya akhirnya, meski suaranya terdengar patah. "Saya cuma capek." Pedagang-pedagang itu saling pandang. "Kalau begini terus, kita semua yang habis," ujar seorang sopir dengan suara rendah tapi penuh perhitungan. "Nggak ada yang berani lawan Sogol. Polisi pun banyak yang tutup mata." Kata-kata itu membuat lingkaran itu semakin muram. Tak ada jalan keluar, tak ada harapan, yang tersisa hanya ketakutan yang tumbuh dari hari ke hari. Namun tanpa mereka sadari, di dalam hati Pak Sumali, sesuatu yang berbeda sedang tumbuh. Ia melihat ketakutan semua orang, ketidakadilan yang menjerat mereka, dan perlakuan Sogol yang semakin brutal dari waktu ke waktu. Ia melihat para pedagang yang hidupnya bergantung pada lapak kecil mereka, dan sopir-sopir yang setiap hari harus mengais uang demi keluarga mereka. Itu semua membuat dadanya terasa sesak, lebih sesak daripada rasa sakit akibat pukulan tadi. Ketika lingkaran orang itu perlahan bubar, Pak Sumali masih duduk diam. Tangannya menggenggam ujung bangku begitu kuat hingga kayunya berderit. Sorot matanya kini bukan hanya marah, tapi penuh tekad. Ia tidak tahu kapan tepatnya ia berubah pikiran, tapi satu hal kini jelas baginya. Jika tidak ada yang berani melawan Sogol, maka dialah yang harus melakukannya. Malam itu, terminal Grogol terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning redup di genangan air hujan, dan sisa-sisa kesibukan siang hari kini berubah menjadi keheningan yang menekan. Pak Sumali duduk sendirian di bangku panjang dekat pos keamanan kosong yang sudah lama tak digunakan. Tangan tuanya saling menggenggam, dan dari wajahnya tampak jelas bahwa pikirannya tak pernah serunyam ini. Ingatan tentang hinaan dan ancaman Sogol terus berputar, berulang-ulang seperti jarum yang macet di satu titik. Setiap kali ia memejamkan mata, Sumali melihat kembali tatapan ketakutan para pedagang. Mereka memandangnya seperti memandang harapan yang hampir padam. Itu menyesakkan dada lebih dari apapun. Ia tahu betul bahwa selama ini ia memilih diam, tidak terlibat dalam urusan siapapun, hanya bekerja dan pulang. Namun kejadian hari itu membuka mata Sumali bahwa diam justru membuat Sogol semakin berani menindas mereka semua. Terminal ini bukan sekadar tempat mencari nafkah, ini adalah rumahnya, satu-satunya rumah yang tersisa. Angin malam bertiup pelan, dan tiba-tiba Sumali teringat masa mudanya. Masa ketika ia bukan hanya sekadar tukang cuci. Ketika tubuhnya masih tegap dan namanya dikenal di lingkaran-lingkaran yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Masa gelap yang ia tinggalkan karena ingin hidup damai setelah kehilangan istri dan ditinggal anaknya merantau tanpa kabar. Selama ini ia menyembunyikan semua itu, berharap tidak pernah perlu membuka lembaran lama itu lagi. Namun ancaman Sogol terhadap dirinya, dan lebih dari itu, terhadap orang-orang yang ia anggap
keluarga, membangunkan sisi masa lalu yang selama ini ia kubur. Di tengah keheningan itu, langkah seseorang terdengar mendekat. Bu Rina datang membawa secangkir teh panas. "Pak Mali, saya tahu Bapak belum makan dari siang. Minum dulu, biar hangat." Sumali menerima secangkir itu dengan tangan bergetar halus. "Makasih, Bu," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Bu Rina duduk di sebelahnya, memandangnya dengan iba. "Kami semua takut, Pak. Tapi kalau Bapak yang sekuat itu saja sampai sakit hati, kami makin gak tahu harus gimana." Perkataan itu menusuk tepat ke jantung Sumali. Ia menunduk, menatap kepulan uap yang keluar dari teh panas. "Saya cuma manusia biasa, Bu," jawabnya perlahan. "Dulu saya pernah jadi orang yang bukan seperti yang kalian lihat. Tapi saya tinggalkan itu semua, karena saya nggak mau hidup dengan kekerasan lagi." Bu Rina mengangguk, tapi ia melihat sesuatu yang berubah di sorot mata lelaki tua itu, sesuatu yang tidak ia lihat sebelumnya, api yang sedang menyala. Setelah Bu Rina pergi, Sumali berdiri dan berjalan menuju sudut terminal yang jarang dilewati orang. Di sebuah ruangan kecil tempat barang-barang lama disimpan, ia membuka sebuah kotak kayu berdebu. Di dalamnya, tersimpan benda-benda yang mengingatkannya pada masa lalunya, sarung tangan latihan tua, kain hitam yang dulu ia gunakan untuk menutup kepala, dan gelang besi kecil yang hanya ia pakai ketika ia yakin dirinya harus bertarung. Tangannya bergetar saat menyentuh benda-benda itu, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia mungkin akan membutuhkannya lagi. Pak Sumali menarik napas panjang, menutup kotak itu, tapi ia tidak mengembalikannya ke tempat semula. Ia membawanya keluar ruangan, menuju tempat tinggal kecilnya di pinggir terminal. Matanya menatap jauh ke arah jalanan gelap, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berbisik pada dirinya sendiri dengan suara dingin yang nyaris tak ia kenali. "Kalau Sogol ingin memaksa, dia akan melihat siapa saya sebenarnya." Malam itu, sebuah keputusan telah dibuat, diam-diam namun sangat jelas. Dan sejak saat itu, murka Pak Sumali tak lagi bisa dipadamkan. Bayangan malam itu masih tertinggal di benak mereka ketika fajar mulai menyelinap di antara celah-celah atap yang rapuh. Angin pagi membawa aroma debu dan kecemasan, seolah mengingatkan bahwa semua yang terjadi belum selesai. Tokoh utama kembali terdiam, memandangi jalanan yang mulai ramai, namun hatinya justru terasa semakin kosong. Ada sesuatu yang hilang, atau mungkin, ada sesuatu yang mulai tumbuh, tapi dibungkus rasa sakit. Di sudut lain, seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Tatapan itu penuh keraguan sekaligus penyesalan. Ia ingin mendekat, ingin bicara, namun ketakutan membuat langkahnya membeku. Ia takut bahwa semua penjelasan hanya akan membuka luka yang lebih dalam. Meski begitu, rasa bersalah terus memaksanya untuk tidak pergi, setidaknya sampai semuanya benar-benar jelas. Saat langit mulai memudar dari jingga ke biru, percakapan pertama pun akhirnya pecah, singkat, kasar, tapi jujur. Suara mereka bergetar, tersengal karena emosi yang terlalu lama dipendam. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan, namun bukan dalam bentuk yang mereka harapkan. Setiap kata terdengar seperti hantaman, memecahkan sisa-sisa harapan yang sebelumnya sudah retak. Ketegangan memuncak ketika rahasia terakhir terkuak, sebuah hal yang membuat keduanya terdiam lama. Bukan karena marah, melainkan karena patah. Realitas yang tiba-tiba terbuka begitu lebar seolah menelan mereka hidup-hidup. Di momen itu, tak ada yang tahu harus berkata apa. Bahkan napas pun rasanya berat untuk ditarik. Tetapi sesuatu berubah ketika air mata itu akhirnya jatuh. Bukan air mata kelemahan, melainkan pelepasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka mengakui ketakutan masing-masing. Betapa kerasnya mereka bertahan sendirian, betapa terasingnya mereka selama ini meskipun berdiri berdampingan. Dan perlahan, keheningan berubah menjadi ruang untuk saling memahami. Namun perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Justru malam itu menjadi titik balik, tempat di mana mereka harus memilih, tetap berada dalam lingkaran gelap atau berani melangkah keluar, meski tidak tahu kemana kaki akan membawa. Pilihan itu berat, karena apapun yang dipilih, mereka akan kehilangan sesuatu. Tapi pada saat yang sama, mereka bisa menemukan sesuatu yang baru. Ketika angin malam kembali datang, membawa dingin yang menusuk, mereka akhirnya berdiri berdampingan, menatap kejauhan. Tidak ada janji, tidak ada keputusan besar, hanya keberanian kecil untuk tetap berada di tempat yang sama meski hati mereka penuh luka.
Dan keberanian kecil itu, bagi mereka, cukup untuk memulai kembali. Malam pun menutup hari panjang itu dengan tenang. Dan di antara sunyi yang perlahan jatuh, keduanya menyadari, kadang yang mereka butuhkan bukan kejelasan, tetapi kesempatan kedua untuk menyusun ulang potongan hidup yang berantakan. Sebuah kesempatan yang kini ada tepat di depan mereka, meski penuh risiko dan ketidakpastian. Langit pagi kembali diselimuti mendung, seolah ikut merasakan berat yang menekan dada keduanya. Setelah malam panjang penuh pengakuan dan air mata, langkah mereka terasa lebih ringan, namun hati masih diselimuti kebingungan. Tokoh utama menatap jalanan yang basah, mencoba memahami kemana arah hidupnya setelah semua kebenaran terbuka. Meski tidak lagi memikul beban sendirian, ia tetap merasa rapuh, seperti kaca yang baru saja direkatkan kembali, mudah pecah kapan saja. Di belakangnya, sosok yang semalam mengungkapkan semuanya berdiri dengan ragu. Ada jarak tipis di antara mereka, bukan karena tidak saling percaya, tetapi karena keduanya sama-sama takut membuat kesalahan yang sama. Mereka tahu hubungan itu kini berada di titik genting, satu langkah ceroboh saja bisa mengembalikan mereka ke kegelapan yang baru saja mereka tinggalkan. Ketika mereka mulai berjalan, suasana di sekitar terasa berbeda. Orang-orang yang lewat memandang mereka seolah menyadari ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mungkin karena tatapan keduanya yang kosong, atau aura kelelahan yang masih melekat kuat di wajah masing-masing. Tetapi bagi mereka, dunia luar nyaris tidak terdengar, mereka masih tenggelam dalam sisa-sisa percakapan semalam yang mengguncang segalanya. Saat mereka berhenti di sebuah bangku tua tempat semuanya dulu pernah terasa sederhana, keheningan kembali menyelimuti. Di tempat itu, banyak kenangan berbaur dengan luka, tempat tawa bersembunyi di balik trauma yang tidak pernah dibicarakan. Tokoh utama menatap bangku itu lama, lalu duduk perlahan, seolah berharap tempat itu dapat memberi jawaban yang ia cari. Tanpa disangka, sosok di sebelahnya tiba-tiba bicara dengan suara serak, membuka sebuah rahasia tambahan yang tidak sempat ia katakan semalam. Rahasia itu kecil, tetapi cukup untuk membuat hati tokoh utama kembali bergetar. Bukan karena kebenarannya menyakitkan, melainkan karena ia menyadari betapa dalamnya rasa takut yang selama ini dipendam orang di sebelahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat sisi rapuh yang selalu disembunyikan di balik kekuatan palsu. Penjelasan itu membawa mereka pada sebuah titik di mana mereka harus memilih antara mengikhlaskan masa lalu atau membiarkannya terus menghantui langkah mereka. Ketika keputusan itu menggantung di antara mereka, hujan rintik-rintik mulai turun, menyapu debu dan sisa kenangan pahit yang menempel di udara. Mereka saling memandang, dan tanpa berkata apapun, keduanya tahu bahwa hujan itu seperti tanda sesuatu harus berubah. Kemudian, perlahan, tokoh utama mengulurkan tangan, bukan sebagai tanda memaafkan sepenuhnya, tetapi sebagai sinyal kecil bahwa ia bersedia mencoba memahami lebih dalam. Sosok di sebelahnya menatap tangan itu lama, hampir tidak percaya bahwa setelah semua kebohongan, semua ketakutan, seseorang masih mau memberikan ruang kedua. Tangan itu akhirnya disambut, dan di momen itu, ada kehangatan yang terasa aneh namun menenangkan. Hujan semakin deras, mengiringi langkah kecil menuju babak yang baru. Tidak ada yang menjamin perjalanan mereka akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keduanya berjalan tanpa saling menjauh. Mereka tahu bahwa luka itu masih ada, tetapi mereka juga tahu satu hal penting, kadang, justru luka yang sama bisa menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan hari itu, itulah yang mereka pilih. Pagi yang masih basah oleh sisa hujan semalam menyisakan aroma tanah yang menenangkan, namun hati Pasumali justru terasa semakin gelisah. Pertemuan dengan salah satu preman bawahan Sogol pada bab sebelumnya membuka pintu rahasia yang selama ini tertutup rapat. Ia kini tahu bahwa Sogol tidak hanya memeras para pedagang, tetapi juga membangun jaringan yang lebih luas, melibatkan orang-orang yang bahkan tidak tinggal di sekitar terminal Grogol. Fakta itu membuat dada Pasumali seperti diremas, karena berarti ancaman yang mengintai jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sisi lain, para pedagang mulai memperlihatkan perubahan. Semalam, setelah pengakuan dari preman muda yang mulai goyah hatinya, para pedagang merasakan secercah harapan. Mereka tahu bahwa Sogol bukan tidak bisa dijatuhkan, apalagi jika kekuatannya ternyata retak dari dalam. Namun, harapan itu juga dibalut ketakutan. Sebab semakin lemah Sogol terlihat, semakin besar kemungkinan ia mengamuk dan membinasakan siapapun yang berani menentang. Dan bagi mereka, Pasumali adalah satu-satunya yang berdiri paling depan.
Saat Pasumali berjalan menyusuri lorong terminal, semua mata memandangnya dengan campuran rasa hormat dan khawatir. Ada yang membisikkan doa, ada yang memberi anggukan kecil, seakan mengatakan bahwa mereka mempercayakan hidup mereka padanya. Namun bagi Pasumali, beban itu terasa seperti batu besar yang harus ia pikul tanpa tahu apakah ia cukup kuat untuk membawanya sampai akhir. Ia hanyalah tukang cuci bas, seorang pria tua yang tidak pernah membayangkan akan berdiri melawan Raja Preman. Di tengah langkahnya, seorang pedagang perempuan tua yang selama ini paling sering ditindas mendekatinya. Tangannya yang gemetar menggenggam lengan Pasumali sambil berkata lirih bahwa Sogol mulai marah karena kehilangan satu orang anak buah yang mulai berbalik arah. Suaranya dipenuhi ketakutan, "Pak, Sogol itu kalau marah, bisa bahaya untuk semuanya." Kata-kata itu menusuk jantung Pasumali, membuatnya sadar bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa lagi mundur. Ketika angin dingin bertiup melewati terminal, kenangan buruk kembali memenuhi benak Pasumali, tentang malam di mana ia pernah dipermalukan oleh Sogol di depan orang banyak, tentang saat ia hanya bisa menahan amarahnya karena tidak ingin pedagang lain ikut kena imbas. Semua itu kini menjadi bahan bakar yang menjaga tekadnya tetap menyala. Ia tidak membalas dendam karena benci, tetapi karena ia tahu tidak ada yang bisa melawan ketidakadilan ini kecuali dirinya. Tidak lama kemudian, terdengar kabar bahwa Sogol sedang mengumpulkan kelompoknya untuk bersiap menyerang balik. Kabar itu menyebar seperti angin, membuat seisi terminal terasa tegang. Beberapa pedagang mulai membereskan barang dagangan mereka, takut keributan besar akan terjadi sewaktu-waktu. Suasana yang tadinya hidup kini berubah muram, seolah terminal merasakan badai besar yang sebentar lagi menerjang. Pasumali berdiri di tengah lapangan kecil terminal, memandangi para pedagang yang mulai panik. Ada getaran halus di dadanya, campuran antara takut dan tekad. Ia tahu pertempuran selanjutnya bukan lagi sekadar adu fisik, melainkan adu keberanian dan kepercayaan. Ia menarik napas panjang, merasakan tubuhnya yang tidak lagi muda, namun semangatnya justru semakin menyala. Dan pada saat itu, dalam diamnya terminal yang menggetarkan, Pasumali mengucapkan sebuah janji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi nanti, ia akan melindungi mereka, para pedagang, para sopir, para penumpang, siapapun yang hidup dan bergantung pada terminal itu. Bahkan jika ia harus tumbang, ia akan tumbang sebagai seseorang yang berdiri memperjuangkan yang benar. Pertarungan besar tinggal menunggu waktu, dan api yang sempat padam kini mulai menyala lebih besar dari sebelumnya. Angin siang bertiup panas, membawa aroma debu dan ketegangan yang tak terlihat. Terminal Grogol hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang menahan napas menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Pasumali berdiri di dekat deretan bas yang sedang parkir, matanya terus mengawasi gerakan kecil di kejauhan. Ia tahu Sogol tidak akan diam. Ia tahu amarah Raja Preman itu sedang mendidih, siap meledak kapan saja. Dan kini, semua tanda-tanda itu perlahan mulai muncul. Salah satu sopir bas berlari kecil menghampiri Pasumali, wajahnya penuh kecemasan. "Pak, barusan ada yang lihat Sogol di ujung luar terminal. Dia datang bawa banyak anak buah." Ucapannya membuat beberapa pedagang langsung terdiam. Jantung Pasumali berdegup keras, bukan karena takut pada kekuatan preman itu, tetapi karena ia sadar terminal ini akan kembali menjadi medan perang. Ia menatap sopir itu dan memberi anggukan pelan, mencoba menenangkan meski hatinya sendiri bergejolak. Di sisi lain, para pedagang mulai bersandar satu sama lain, membentuk lingkaran kecil seperti mencari perlindungan. Wajah-wajah yang kemarin penuh harapan kini kembali pucat. Mereka tahu Sogol tidak pernah membiarkan penghinaan terjadi tanpa balas. Dalam kepalanya, Pasumali mendengar ulang semua ucapan mereka, permintaan tolong, harapan, dan ketakutan yang kini menggantung di udara. Dan semua itu terus menguatkan tekadnya untuk berdiri di depan, meski ia hanya satu orang melawan banyak. Ketika langkah-langkah berat mulai terdengar dari arah gerbang, suasana berubah drastis. Sogol muncul bersama kelompoknya, wajahnya keras seperti batu, matanya menyala penuh kebencian. Ia melihat Pasumali berdiri sendirian dan tertawa mengejek. Jadi ini, tukang cuci bas yang tiba-tiba sok jadi pahlawan. Suara baritonnya menggema, membuat beberapa pedagang meringis ketakutan. Tapi Pasumali tidak bergerak, ia hanya menatap balik dengan tatapan yang tidak lagi gentar seperti dulu. Sogol mendekat beberapa langkah, mengayunkan bahunya yang besar, lalu meludah ke tanah. "Kau telah membuat anak buahku berkhianat. Kau buat para pedagang ini berani melawanku.
Kata-kata itu menyayat udara. Namun sebelum Sogol bisa mendekat lebih jauh, salah satu pedagang tua maju, tubuhnya gemetar namun suaranya mantap. "Bukan dia yang membuat kami berani. Kau yang membuat kami menderita." Ucapan itu mengguncang suasana, dan untuk pertama kalinya, Sogol terlihat tersentak. Namun respon ketakutan berubah menjadi kemarahan besar. "Kurang ajar!" Sogol mengangkat tangannya, siap memukul. Namun tepat sebelum tangannya menghantam, Pasumali melangkah maju dan menghalangi. Tangan Sogol berhenti beberapa inci dari wajah pedagang tua itu. Tatapan kedua pria itu bertemu, satu penuh kebengisan, satu penuh keberanian yang muncul dari rasa tanggung jawab. Keheningan itu pecah ketika Sogol mendorong kuat dada Pasumali, membuat pria tua itu mundur beberapa langkah. Para pedagang menahan napas serempak. Namun alih-alih jatuh, Pasumali berdiri kembali, menegakkan punggungnya yang renta namun kokoh. "Kalau kau ingin balas dendam," katanya dengan suara rendah namun tegas, "balaslah padaku. Jangan sentuh mereka." Sogol terpaku sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan yang lebih dahsyat. Ketika ia bersiap menyerang, terminal menjadi begitu sunyi hingga suara detak jantung sendiri terdengar. Semua orang menyadari satu hal, pertempuran besar yang sudah lama ditakuti kini benar-benar dimulai. Dan Pasumali berdiri di garis depan, bukan sebagai tukang cuci bas, tetapi sebagai seseorang yang memilih melawan demi orang-orang yang tidak bisa melawan sendiri. Ketegangan di terminal mencapai puncaknya ketika tubuh besar Sogol mulai bergerak agresif, seperti hewan buas yang siap menerkam mangsanya. Para pedagang menatap terpaku, sebagian memegang mulut mereka karena takut, sebagian lagi bersembunyi di balik gerobak. Pasumali, meski tubuhnya tidak lagi muda, menyiapkan kuda-kuda seolah naluri lamanya bangkit begitu saja. Angin panas berhembus melewati keduanya, namun tidak cukup kuat untuk menghalau benturan yang sebentar lagi terjadi. Sogol mengayunkan pukulan pertamanya, cepat dan brutal. Pasumali berhasil menangkis sebagian, namun hantaman itu tetap membuat bahunya terasa nyeri. Dentuman pukulan itu menggema, membuat beberapa orang menjerit kecil. Dari rasa sakit itu, muncul percikan amarah yang sudah lama ia kubur dalam-dalam, amarah atas penghinaan, amarah atas kekejaman, dan amarah atas penderitaan orang-orang yang setiap hari ia lihat tertindas. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan amarah itu menjadi kekuatan. Sogol terkejut ketika Pasumali membalas dengan pukulan yang lebih cepat dari yang ia duga. Satu hantaman kerahang membuat Raja Preman itu terdorong ke belakang, membuat anak buahnya melongo tak percaya. Tidak ada yang menyangka seorang pria tua bertubuh kurus bisa membuat Sogol mundur beberapa langkah. Namun bagi Pasumali, itu bukan soal kekuatan fisik, ini tentang mempertahankan martabat manusia yang selama ini diinjak-injak. Tak terima dipermalukan di depan anak buahnya, Sogol kembali menyerang, kali ini dengan kemarahan penuh. Ia memerintahkan beberapa preman lain untuk maju. Seketika, suasana berubah menjadi ricuh. Suara teriakan, hantaman, dan benda jatuh terdengar bertubi-tubi. Beberapa preman menyerbu dari samping, namun para sopir dan pedagang yang selama ini diam mulai ikut campur. Mereka tidak lagi bisa menonton. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Seorang preman mencoba memukul Pasumali dari belakang, namun dua sopir bas langsung menahan dan menjatuhkannya. Pedagang yang biasanya berjualan sayur-sayuran mengayunkan keranjang bambunya, membuat salah satu preman tersungkur. Terminal yang biasanya hanya dipenuhi hiruk-pikuk tawar-menawar kini berubah menjadi medan perlawanan, bukan perlawanan brutal, melainkan perlawanan dari orang-orang yang akhirnya berani berkata, "Cukup." Sementara itu, Pasumali terus berhadapan dengan Sogol. Nafasnya mulai tersengal, tubuhnya mulai lelah, tetapi ia tidak memberi celah. Pukulan demi pukulan beradu, membuat keduanya luka-luka. Namun perbedaan terlihat jelas, setiap pukulan Sogol berasal dari amarah dan keangkuhan, sementara setiap pukulan Pasumali berasal dari keberanian dan tekad untuk melindungi orang lain. Dan pada akhirnya, sumber kekuatan itu membuat perbedaan besar. Di satu momen kritis, ketika Sogol mencoba serangan terakhir dengan tenaga penuh, Pasumali memutar tubuhnya dan menghantamkan lutut ke perut Sogol. Suara keras terdengar, membuat Raja Preman itu terlipat kesakitan dan jatuh berlutut. Terminal seketika hening, anak buah Sogol terpaku, sebagian mulai mundur. Perlahan, Sogol, yang selama ini menindas tanpa ampun, kini tak berdaya di hadapan orang yang dulu ia hina. Dengan napas terengah, tangan berdarah, dan tubuh dipenuhi luka,
Pak Sumali berdiri tegak di tengah keributan yang mulai reda. Semua mata memandang ke arahnya, bukan lagi sebagai tukang cuci bas, melainkan lelaki yang berani mempertahankan kehormatan terminal dari tirani seorang preman. Dan ketika suara langkah preman-preman itu menjauh, semua orang tahu, hari itu, sesuatu telah berubah. Terminal Grogol mulai bebas dari ketakutan. Dan kisah baru Pak Sumali baru saja dimulai. Keributan yang baru saja mereda masih menyisakan gema ketakutan di udara. Debu yang berterbangan perlahan turun, saat para pedagang, sopir bas, dan penumpang mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka menatap sekeliling dengan hati-hati, memastikan bahwa para preman benar-benar pergi. Di tengah lingkaran orang-orang yang masih gemetar, Pak Sumali berdiri terpaku, napasnya berat, tubuhnya masih dipenuhi luka. Namun matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan ketegasan seorang pria yang sudah terlalu lama disudutkan. Sogol tergeletak tidak jauh dari sana, memegangi perutnya sambil menggeram kesakitan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya kalah. Anak buah yang biasa memujanya kini mundur, tidak berani menyentuhnya. Mereka tahu kejayaan Sogol telah runtuh di mata semua orang. Seorang raja preman yang selalu membanggakan kekuatan kini terlihat seperti pria yang kehilangan arah dan harga diri. Terminal Grogol yang dulu tunduk padanya kini memandangnya dengan jijik. Ketika beberapa sopir mendekat untuk membantu Pak Sumali, ia mengangkat tangannya, menolak pertolongan. Biar aku berdiri sendiri, katanya pelan. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Mereka melihat sosok yang bukan lagi hanya tukang cuci bas, tetapi seseorang yang berdiri untuk martabat mereka. Dan perlahan, ada rasa kagum tumbuh di wajah para pedagang. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan mereka hari ini bukan datang dari seseorang yang kuat sejak awal, tetapi dari seseorang yang memilih untuk berani. Sogol berusaha bangkit, namun lututnya bergetar. Ia memaksa diri berdiri, ingin menunjukkan bahwa ia masih berkuasa, tapi tubuhnya tidak lagi mengikutinya. Dengan suara parau, ia mencoba mengancam Pak Sumali. Ini belum selesai. Namun ancaman itu terdengar lebih seperti rintihan daripada peringatan. Pak Sumali hanya menatapnya lama, dengan tatapan yang bukan benci, melainkan iba. Sudahlah, Gol. Orang seperti kamu hanya besar karena orang lain diam, ucapnya pelan. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pukulan manapun. Anak buah Sogol mulai panik. Mereka tahu, tanpa Sogol yang kuat, posisi mereka juga terancam. Mereka saling pandang, bingung harus tetap tinggal atau pergi. Beberapa mulai lari meninggalkan terminal, tidak ingin berurusan lagi dengan warga yang kini bersatu. Yang lainnya memilih menyeret Sogol pergi, meski ia menolak setengah hati. Namun akhirnya, Raja Preman itu dibawa keluar terminal, penuh luka dan tanpa sedikit pun kehormatan tersisa. Saat langkah-langkah Sogol dan kelompoknya semakin jauh, suasana terminal berubah drastis. Seperti udara yang akhirnya terbebas dari tekanan berat, para pedagang perlahan mulai menangis, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Ada yang memeluk satu sama lain, ada yang berteriak kecil meluapkan emosi yang selama bertahun-tahun mereka simpan. Terminal Grogol yang selalu gelap kini mulai terasa lebih terang, meski matahari belum sepenuhnya muncul. Pak Sumali mencoba duduk di bangku tua dekat pintu masuk terminal. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena luka fisik, tetapi karena beban besar yang baru saja ia pikul. Sikapnya tampak tenang, tapi hatinya berkecamuk. Ia tidak pernah berniat menjadi pahlawan. Ia hanya tidak tahan melihat ketidakadilan. Namun hari ini, tanpa ia duga, seluruh terminal menaruh harapan padanya. Harapan untuk melindungi, menjaga, dan mungkin memimpin. Dan saat seorang pedagang tua mendekatinya dengan mata berkaca-kaca sambil berkata, "Pak, mulai hari ini, kami nggak takut lagi," Pak Sumali hanya bisa menunduk. Di dalam dirinya, keheningan tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar yang sulit berhenti. Karena ia tahu, ini baru permulaan. Runtuhnya Sogol bukan akhir cerita, melainkan awal dari peran baru yang tak pernah ia bayangkan. Terminal kini bebas, namun kebebasan itu membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Dan tanpa disadari, seluruh mata kini tertuju padanya. Malam tiba jauh lebih pelan dari biasanya, seolah dunia sengaja memberi waktu bagi terminal untuk bernapas setelah hari yang panjang dan penuh kekacauan. Lampu-lampu jalan yang redup memantulkan bayangan di lantai terminal yang masih berantakan, bekas pertempuran tadi siang. Para pedagang telah pulang, begitu juga para sopir.
Hanya tinggal beberapa orang yang berjaga, memastikan tidak ada preman yang kembali untuk menyerang secara tiba-tiba. Di salah satu sudut terminal yang paling sepi, Pak Sumali duduk sambil mengamati langit malam. Tubuhnya terasa remuk, namun pikirannya terus bekerja tanpa henti. Ia memikirkan kata-kata pedagang tua tadi siang, kata-kata yang membuat hatinya seperti ditusuk pelan. Kami sudah nggak takut lagi. Kalimat sederhana, namun penuh harapan, yang kini terasa seperti beban besar di atas bahunya. Ia tidak pernah ingin menjadi tokoh apapun. Ia hanya ingin bekerja, hidup tenang, dan melihat orang-orang di terminal hidup damai. Namun peristiwa hari ini telah mengubah semuanya. Orang-orang melihatnya bukan lagi sebagai tukang cuci bas, tetapi sebagai pelindung mereka. Langkah perlahan terdengar menghampirinya. Seorang pemuda, salah satu pedagang kaki lima yang paling sering dipukul preman, membawa segelas air hangat. Pak, ini buat Bapak. Biar agak enakan. Ucapannya sederhana, tapi cara ia memandang Pak Sumali penuh rasa hormat yang tulus. Pak Sumali menerima gelas itu, tangannya bergetar sedikit. Terima kasih, nak, jawabnya lirih. Pemuda itu duduk di sebelahnya, ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya, Pak, kalau nanti Sogol balik lagi, Bapak bakal tetap lawan dia? Pertanyaan itu membuat Pak Sumali terdiam lama. Ia menyandarkan tubuhnya, merasakan nyeri menjalar dari tulang rusuknya. Ia tidak bisa menjawab sembarangan. Ia bukan orang yang suka menjanjikan hal besar. Namun ketika mengingat wajah para pedagang, anak-anak kecil yang sering bermain di sekitar terminal, dan semua orang yang selama ini hidup dalam ketakutan, jawabannya menjadi jelas. Selama aku masih berdiri di sini, katanya pelan, nggak akan ada yang berani menyentuh terminal ini lagi. Pemuda itu menunduk, menahan air mata. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar janji, itu sumpah seorang pria yang telah berjuang dengan seluruh jiwa dan raganya. Ia menyebarkan kabar itu ke para penjaga lain. Dalam hitungan menit, mereka berkumpul, membentuk lingkaran kecil di sekitar Pak Sumali. Mereka memandangnya dengan mata penuh kepercayaan, seolah di hadapan mereka berdiri seorang pemimpin baru, meski Pak Sumali sendiri belum menyadarinya. Salah satu sopir bas yang lebih tua akhirnya bersuara, Pak, besok kita semua kumpul. Kita bangun pos jaga. Terminal ini udah terlalu lama jadi sarang preman. Sekarang saatnya kita yang jaga. Suara itu tegas, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang lainnya mengangguk setuju. Mereka ingin membantu. Mereka ingin terminal ini benar-benar bebas. Mereka ingin bersatu di bawah satu orang yang mereka percayai, Pak Sumali. Perlahan, suasana mulai berubah. Terminal yang sebelumnya hanya tempat bekerja kini terasa seperti rumah yang harus dilindungi bersama. Mereka merencanakan jadwal jaga, memikirkan cara agar tidak ada preman yang bisa masuk lagi, bahkan memutuskan untuk membersihkan terminal besok pagi sebagai simbol bahwa mereka memulai bab baru. Dan setiap keputusan itu menempatkan Pak Sumali di tengah mereka, sebagai pusat kekuatan baru yang tidak pernah mereka punya. Pak Sumali memandang wajah-wajah itu dengan campuran bangga dan takut. Ia belum terbiasa dihormati. Ia belum terbiasa dipanggil pemimpin. Tapi ketika melihat solidaritas yang terbentuk malam itu, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berada di tempat yang tepat. Ia bukan lagi sekadar pembersih bas. Ia bukan hanya seseorang yang bertarung melawan preman. Malam itu, saat angin berhembus lembut di tengah terminal yang remang, ia mengerti satu hal, dirinya telah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia kini adalah penjaga, pengayom, dan tanpa ia sadari, babak baru sebagai raja preman yang melindungi pedagang, perlahan mulai terbentuk bukan sebagai tiran, tetapi sebagai tameng bagi mereka yang selama ini tidak memiliki siapa-siapa. Terminal Grogol sedang berubah, dan Pak Sumali berada tepat di pusat perubahan itu. Bayangan malam itu masih membekas kuat di benak mereka, seakan luka yang tidak ingin sembuh. Setelah pengungkapan mengejutkan yang mengacaukan hubungan di antara mereka, suasana menjadi lebih berat, lebih padat, seolah udara sendiri pun enggan bergerak. Jali duduk termenung di kursi reyotnya, menatap langit-langit kamar sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di luar, angin malam mengalun pelan, membawa suara-suara samar yang justru menambah sesak di dadanya. Sementara itu, Sari berdiri di dekat jendela, memeluk dirinya sendiri seakan itu satu-satunya yang menahan tubuhnya untuk tidak runtuh. Kata-kata yang sempat ia lontarkan sebelumnya, kini bergema kembali, membuat hatinya sakit.
Ia ingin percaya bahwa semuanya bisa diperbaiki, tetapi ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya membuatnya semakin ragu. Ada rahasia lain yang ia simpan, rahasia yang lebih gelap dari yang sudah terungkap. Di tempat lain, Cecep menatap jalanan yang lengang, merasakan angin malam menerpa wajahnya. Ia tahu tindakannya kemarin telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh. Namun sesuatu dalam dirinya memaksanya melangkah lebih jauh. Ada bagian dari masa lalunya yang kini mulai mengintip kembali, mengancam merusak segalanya jika ia tidak bertindak cepat. Ia mengepalkan tangan, bertekad menyelesaikan semuanya sebelum terlambat. Sedangkan Hendra, yang biasanya jadi penengah, kini justru terseret oleh konflik batin yang tidak kalah hebat. Apa yang ia lihat malam itu membuat pandangannya terhadap semua orang berubah. Kepercayaannya retak, dan ia tidak yakin apakah ia masih bisa benar-benar berdiri di tengah tanpa memihak siapapun. Langkahnya terasa berat saat ia mendekati tempat yang seharusnya menjadi perlindungan, tetapi kini tak lagi terasa aman. Pagi harinya, ketegangan itu seolah semakin nyata. Pertemuan mereka berlangsung tanpa suara, hanya saling tatap penuh kecurigaan dan rasa bersalah. Tidak ada yang berani bicara duluan, takut kata-katanya justru memperkeruh keadaan. Namun diam juga menjadi siksaan tersendiri. Jali akhirnya menghela napas panjang, mencoba memulai pembicaraan yang dirasakannya sebagai beban terberat yang pernah ia pikul. Kalau ini semua mau kita selesain, kita harus jujur, katanya dengan suara bergetar. Ucapan itu seketika membuat ruangan terasa lebih dingin. Sari menggigit bibirnya, Cecep menunduk, dan Hendra menarik napas panjang, seakan menyiapkan diri untuk sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Kata, jujur, itu seperti pedang bermata dua, bisa menyelamatkan, atau justru menghancurkan mereka sepenuhnya. Sari akhirnya angkat bicara, suaranya lirih namun penuh ketegangan. Ada sesuatu yang belum kalian tahu, dan aku sudah terlalu lama sembunyi. Mata semua orang kini tertuju padanya. Detik itu, jantung mereka berdetak lebih cepat, menunggu apa yang akan ia ungkap. Sari menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Ketika ia mulai membuka bibirnya, suara langkah seseorang dari luar tiba-tiba terdengar, menghentikan semuanya. Pintu terbuka perlahan, dan sosok yang tidak mereka sangka berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya memerah, dan senyum samar muncul di bibirnya seakan membawa kabar yang akan mengubah arah cerita mereka untuk selamanya. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin tegang, lebih tegang dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Apapun yang akan terjadi setelah ini, mereka semua tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi berikutnya, terminal Grogol perlahan kembali sibuk. Suasana yang biasanya dipenuhi ketakutan kini terasa berbeda, ada rasa lega yang tipis di udara. Para pedagang mulai menata kembali dagangan mereka, menyapu sisa-sisa debu dan kertas berserakan dari keributan kemarin. Meski tubuh Pak Sumali masih terasa nyeri akibat pukulan Sogol, sorot matanya kini tegas, dan setiap langkahnya mencerminkan tekad baru, tekad untuk melindungi terminal dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pak Sumali mulai berkeliling terminal, menepuk pundak pedagang, memberi semangat, dan memastikan tidak ada yang terluka. Para pedagang menatapnya dengan mata berbinar, penuh rasa hormat. Mereka mulai melihatnya bukan lagi hanya sebagai tukang cuci bas, tetapi sebagai pelindung yang siap berdiri di garis depan. Setiap senyum yang dilemparkan padanya adalah bentuk kepercayaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sudut terminal, sekelompok anak muda yang biasanya menjadi pengintai Sogol mulai berkumpul. Mereka ragu, tetapi ada sesuatu dalam diri Pak Sumali yang membuat mereka tertarik. Beberapa di antara mereka mendekat, menawarkan diri untuk membantu menjaga ketertiban. Pak Sumali menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan. Kalian ingin membantu? Baik, tapi ingat, kita menjaga bukan untuk menang sendiri, tapi untuk semua orang di sini, katanya tegas. Anak-anak muda itu mengangguk, bangga sekaligus takut. Sementara itu, para sopir bas dan pengurus terminal mulai menata pos jaga yang lebih sistematis. Pak Sumali berdiri di tengah mereka, mengawasi setiap sudut terminal. Ia memberikan instruksi dengan suara yang jelas namun lembut, memastikan semuanya tahu peran mereka masing-masing. Pos-pos jaga itu bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi perwujudan tekad bersama, bahwa terminal ini tidak akan lagi dikuasai oleh preman. Seiring berjalannya hari, kabar tentang kemenangan Pak Sumali menyebar cepat. Pedagang dari sudut terminal yang lebih jauh mulai berdatangan, penasaran dan ingin menyaksikan sendiri pria yang berhasil menundukkan Sogol.
Mereka membawa barang dagangan dan menawarkan bantuan. Terminal yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang hidup, ramai, namun tetap terasa aman. Semangat baru mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Pak Sumali duduk di bangku kayu dekat pintu masuk terminal, mengamati semua itu dengan hati hangat. Ia melihat tawa anak-anak, senyum pedagang, dan sopir yang saling memberi isyarat persahabatan. Semua itu membuatnya tersenyum, meski tubuhnya masih pegal. Ia menyadari, kekuatan bukan hanya soal otot atau pukulan. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk melindungi orang-orang yang lemah, dan kesediaan untuk berdiri ketika orang lain takut. Ketika sore menjelang, Pak Sumali memanggil para pedagang dan sopir untuk sebuah pertemuan. Kecil, ia duduk di tengah mereka, menatap setiap wajah dengan serius. Mulai hari ini, terminal ini bukan milik siapapun, kecuali kita semua yang hidup di sini. Kita akan menjaga satu sama lain, dan tidak ada preman yang akan mengganggu kita lagi. Kata-katanya diterima dengan tepuk tangan pelan, diiringi senyum lega yang menenangkan hati semua orang. Malam itu, ketika lampu terminal menyala temaram, Pak Sumali berdiri di tengah halaman, menatap gerbang yang selama bertahun-tahun menjadi simbol ketakutan. Ia menarik napas panjang dan tersenyum tipis. Terminal Grogol telah bangkit kembali, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan ketenangan. Namun di balik ketenangan itu, satu hal jelas baginya, tanggung jawab baru telah menunggu, dan ia harus siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Terminal kini bebas, dan Pak Sumali telah memulai peran barunya sebagai pelindung sejati. Hari-hari berikutnya di terminal Grogol membawa suasana yang berbeda. Para pedagang mulai membuka lapak lebih awal, anak-anak bermain di sudut-sudut yang sebelumnya terasa berbahaya, dan suara tawa kembali memenuhi lorong-lorong terminal. Namun, bagi Pak Sumali, ini bukan sekadar kemenangan sementara. Setiap langkahnya kini diiringi tanggung jawab besar. Ia bukan lagi hanya tukang cuci bas, ia adalah raja baru terminal, sosok yang harus menjaga ketertiban dan keamanan semua orang di sekitarnya. Beberapa anak buah Sogol yang masih tersisa mulai terlihat ragu. Mereka bersembunyi di sudut terminal, mengamati bagaimana Pak Sumali bekerja dan berinteraksi dengan pedagang serta sopir. Ada ketegangan di mata mereka, karena mereka menyadari bahwa kekuatan mereka sebelumnya hanyalah ilusi, dan pria tua ini, yang mereka anggap lemah, justru memiliki keberanian yang jauh lebih besar daripada mereka. Satu persatu mulai menghindar, takut akan konsekuensi jika mencoba mengacau lagi. Pak Sumali, meski tubuhnya lelah, tetap mengatur pos jaga dan mengawasi seluruh sudut terminal. Ia menempatkan anak-anak muda yang bersedia membantu di titik-titik strategis, memberi mereka instruksi jelas tentang apa yang harus dilakukan jika ada ancaman. Kita tidak menyerang siapapun, katanya, kita hanya menjaga mereka yang berniat jahat yang harus takut pada kita. Kata-katanya tegas, dan aura kepemimpinan yang baru terbentuk itu terasa nyata di sekelilingnya. Para pedagang kini mulai merasa aman. Mereka membawa lebih banyak dagangan, berani berinteraksi dengan sopir bas, dan bahkan mulai menata terminal lebih rapi. Semua orang memahami bahwa perubahan ini bukan sekadar karena satu orang melawan preman, tetapi karena adanya kepemimpinan yang konsisten dan kepercayaan bersama. Pak Sumali tidak hanya menaklukkan Sogol, tetapi juga membangun fondasi baru, solidaritas di antara mereka. Suatu sore, seorang pedagang muda menghampiri Pak Sumali dengan wajah cemas. "Pak, ada kelompok baru yang terlihat di ujung terminal. Mereka terlihat ingin menguasai seperti Sogol dulu." Seketika, rasa waspada muncul. Namun Pak Sumali menepuk bahu pemuda itu dan berkata tenang, "Jangan khawatir. Jika mereka mencoba, mereka akan menemukan bahwa terminal ini bukan tempat untuk preman lagi." Keyakinannya menular, membuat orang di sekelilingnya merasa aman, meski ancaman masih membayangi. Ketika malam datang, terminal tetap hidup dengan aktivitas ringan. Lampu-lampu temaram menyinari lorong-lorong yang bersih, dan suara tawa kecil terdengar dari anak-anak yang bermain. Pak Sumali duduk di bangku dekat gerbang utama, memerhatikan semuanya dengan hati hangat. Ia tahu perjuangan belum selesai, tetapi hari ini menunjukkan bahwa perubahan nyata telah terjadi. Terminal kini bukan lagi sarang ketakutan, melainkan rumah yang dilindungi. Seiring waktu, cerita tentang keberanian Pak Sumali menyebar ke terminal-terminal sekitar. Pedagang dan sopir mulai memandang terminal Grogol dengan hormat, bahkan beberapa preman dari luar pun enggan mendekat. Nama Pak Sumali menjadi simbol perlindungan, keadilan, dan keberanian.
Dan meski ia sendiri tidak pernah menginginkan gelar itu, orang-orang kini menyebutnya Raja Terminal Grogol, seorang pemimpin yang bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Malam itu, saat angin sepoi menyusup ke sudut terminal, Pasumali menatap gerbang utama dengan tenang. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan sebagai pelindung baru terminal baru saja dimulai. Ada ancaman yang mungkin datang, ada tantangan yang menunggu, tetapi ia siap. Terminal Grogol telah menemukan raja barunya, seorang pria tua yang berani berdiri demi mereka yang tidak bisa melawan. Dan dari titik itu, babak baru yang lebih aman dan terhormat bagi semua orang mulai terbuka. Beberapa minggu berlalu sejak kemenangan Pasumali atas Sogol. Terminal Grogol mulai kembali hidup, penuh warna dan aktivitas. Pedagang membuka lapak lebih rapi, sopir bus menepati jadwal, dan anak-anak bermain di sudut-sudut yang dulu terasa berbahaya. Namun Pasumali tidak pernah lengah. Ia tahu, meski Sogol telah kalah, dunia preman tidak akan begitu saja membiarkan kekuasaannya hilang. Ada ancaman lain yang mulai mengintai, lebih licik dan tersembunyi. Suatu sore, seorang pedagang menghampiri Pasumali dengan wajah panik. "Pak, ada beberapa orang asing yang menanyakan tentang terminal. Mereka membawa pisau dan terlihat menakutkan." Detik itu, ketegangan merayapi udara. Pasumali menatap ke arah jalan utama terminal, matanya menajam. Ia tahu ujian baru telah datang, ujian yang lebih sulit daripada sekadar menghadapi Sogol. Kali ini, lawannya bukan hanya satu orang, tetapi kelompok yang belum dikenal, yang mungkin lebih berbahaya. Pasumali segera memanggil anak-anak muda yang membantunya menjaga terminal. Ia mengatur posisi mereka di titik-titik strategis, memberi instruksi tegas, "Kita tidak menyerang dulu. Kita jaga dan lindungi orang-orang. Jika mereka mencoba mengacau, kita hadapi bersama." Suara tegasnya membuat mereka merasa aman, meski hati masing-masing masih berdebar. Keberanian Pasumali menular, menjadi lentera yang menenangkan rasa takut di hati semua orang. Menjelang malam, sosok-sosok asing itu mulai terlihat dari kejauhan. Mereka berjalan dengan tenang, tapi aura mereka mengintimidasi. Anak buah Pasumali bersiap, beberapa menahan napas, tapi ia tetap menenangkan. "Ingat, kita melindungi, bukan menantang. Jangan ada yang panik," ucapnya rendah. Ia berdiri di tengah terminal, tubuhnya sudah tua dan lelah, namun aura kepemimpinan membuatnya tampak besar di mata semua orang. Para pedagang menatap dari jauh, sebagian masih menyimpan rasa takut. Namun melihat Pasumali berdiri tegak di depan mereka, mereka mulai merasa aman. Terminal yang dulunya penuh ketakutan kini memiliki tameng, seseorang yang tidak gentar menghadapi bahaya. Anak-anak muda yang membantu Pasumali kini merasa bahwa keberanian bukan soal otot atau usia, tapi tentang tekad untuk melindungi. Ketika para pendatang asing mulai mencoba mengintimidasi beberapa pedagang, Pasumali maju. Ia berbicara dengan suara tegas namun dingin, "Terminal ini bukan milikmu. Jangan coba mengganggu siapapun di sini." Suasana menjadi tegang. Para pendatang berhenti, saling berpandangan. Mereka tidak menyangka, seorang pria tua yang sederhana mampu menatap mereka dengan keberanian yang begitu besar. Akhirnya, setelah beberapa saat, para pendatang itu mundur. Mereka sadar, kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menundukkan terminal yang dipimpin Pasumali. Anak buah mereka mulai mundur, dan terminal kembali aman. Para pedagang bersorak pelan, penuh lega. Namun Pasumali tidak, tersenyum. Ia tahu ini baru awal. Ancaman lain bisa datang kapan saja, dan ia harus selalu siap. Malam itu, Pasumali duduk di bangku kayu dekat gerbang terminal. Ia menatap gerbang yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Rasa lega dan kelelahan bercampur, namun hatinya tetap waspada. Ia sadar, menjadi raja bukan sekadar memberi perintah atau menghadapi preman. Menjadi pelindung berarti siap mengorbankan diri kapanpun diperlukan. Dan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, selama ia berdiri, terminal Grogol akan tetap aman.